Itu yang pertama kali gitu. Karena kalau belum disuntik nih masyarakatnya nggak mau, loh dokternya aja belum gitu ya. Oke. Lalu setelah kita COVID tadi yang dijelaskan kita mendapatkan piagam Bu ya. Apa tadi ya? Kalau nggak salah piagam lah ya. Piagam atau sertifikat COVID ya yang vaksinasi itu tadi. Nah yang saya tanyakan, ketika kita sudah vaksin dan kita sudah mendapatkan sertifikat tersebut, apakah itu bisa berfungsi untuk kita perjalanan semuanya? Kalau yang lama kan kita menggunakan kayak swab, antigen itu kan, terus kita rapid test dan sebagainya. Nah kalau sudah divaksin, seumpama ini kita berbicaranya ke orang banyak, ada yang perjalanan semuanya mau ke Jakarta semuanya. Kalau dulu kan ada PSBB. Nah itu apakah bisa difungsikan untuk itu atau tidak? Piagam itu tadi atau sertifikat itu tadi pada akhirnya nanti bisa akan kita fungsikan sebagai salah satu persyaratan perjalanan. Bahkan untuk perjalanan keluar Indonesia, setiap negara nanti diwajibkan untuk hanya boleh menerima orang asing yang datang ke negaranya dengan sertifikat vaksin. Nah untuk di Indonesia sendiri bagaimana dong? Karena saat ini di Indonesia kita masih proses untuk pelaksanaan vaksinasi, jadi belum semuanya divaksin. Nggak apa-apa, disiapkan saja, cuma tidak menutup kemungkinan kita mungkin masih membutuhkan antigen sementara ini. Tapi nanti ketika semuanya sudah divaksin, antigen sudah tidak lagi kita gunakan, mungkin hanya digunakan untuk diagnosa medis saja, kita bisa hanya menggunakan sertifikat vaksinasi saja. Seperti sertifikat itu bagaimana dok? Apakah ada waktu keaktifan itu atau tidak? Gen atau antibody semuanya menggunakan waktu karena itu pemeriksaan untuk diagnosa. Tapi untuk vaksin sejauh ini 2 kali vaksin itu mencukupi atau bisa mengcover diri kita bahwa kita sudah pernah divaksin, itu cukup. Jadi tidak ada tenggat waktunya kalau untuk vaksinasi. Selama dia sudah tuntas melaksanakan 2 kali vaksinasi maka sudah dianggap selesai. Seperti itu. Tapi yang saya bilang tadi bahwasanya kita meskipun sudah divaksin kita masih mungkin nih terkena COVID, maka jangan dulu langsung beranggapan bahwa oh berarti kita nanti tidak butuh lagi pemeriksaan gitu. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan tetap. Jadi sebagai persyaratan tambahan saja. Dan untuk waktunya tidak ada tenggat waktu, dia akan berlaku terus-menerus sampai nanti mungkin dari penelitian ditemukan bahwa mungkin nih bisa jadi vaksin kita hanya bisa mengcover selama 30 tahun atau selama 40 tahun. Maka mungkin tenggat waktunya adalah selama itu gitu ya. Sosialisasi ini apa namanya vaksin COVID-19 dari Puskesmas terdekat di Sukajaya. Tujuannya apa Pak? Ya tujuannya menghimbau dengan masyarakat agar masyarakat mau melaksanakan vaksin apabila sudah waktu yang telah ditentukan nanti. Bisa dijelaskan tentang siapa yang sudah vaksin, ada sertifikat apa surat keterangan tadi Pak? Terutama saya sebagai kepala TIO sudah melaksanakan ya vaksin ya, beserta ibu ya memang mendapatkan sebuah sertifikat ataupun pernyataan bahwa sudah divaksin, artinya begitu. Manfaat kalau sudah punya sertifikat tersebut apa Pak? Ya manfaatnya yang jelas untuk bepergian suatu misalkan ditunjukkan dengan dinas-dinas kesehatan, berarti kita sudah melaksanakan vaksin. Artinya ya ada sedikit manfaat buat kita gitu. Apakah sertifikat tersebut bisa menjadi pengganti tes kesehatan untuk COVID jika seseorang ingin ke luar pulau atau keluar kota? Nah kalau masalah itu saya sendiri kurang jelas karena saya sendiri ya bukan dari kesehatan gitu loh. Ya. Saya tidak menanyakan mendetail masalah itu. Jadi tahuan Pak ya, harapan ke depan kita apa Pak? Gimana? Harapan ke depannya? Harapan ke depannya ya supaya antara kepala sama masyarakat istilahnya mematuhi anjuran pemerintah. Anjuran pemerintah istilahnya kalau memang pemerintah menganjurkan untuk kita vaksin ya kita laksanakan gitu. Karena kita percaya sepenuhnya bahwa pemerintah adalah untuk ya kebaikan ya.
apakah ada sanksi jika masyarakat Anda tidak akan ada yang menolak nih vaksin? Apakah ada sanksinya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Iya. Sudah ditanyakan tadi dengannya tidak ada paksaan istilahnya, kalau misalkan nggak mau ya udah gitu, tapi tidak ada denda dan sebagainya. Oke.